Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qadil fi kitabihil karim. Wal baladu thayyibun nabatuhu bi rabbih. Walladhi khubutha la yakhruju illa bi kitab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tawsulu biha al-qulub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin jamaah salat tarawih kepada Allah, wabillahi seluruh jajaran takmir Masjid Ar-Raudhah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk pertemuan yang kesekian kalinya kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di masjid ini guna menikmati titik-titik akhir daripada berkahan daripada bulan Ramadan. Semoga ini menjadi bait bagi kita, pengingat bagi kita untuk menyelesaikan amaliyah ibadah bulan Ramadan ini. Dan semoga ketika paripurna kita mengikuti bulan Ramadan, kita benar-benar menjadi orang yang sudah bebas dari segala dosa. Allahumma. Alhamdulillah, sebagaimana disampaikan, tema malam ini adalah tentang penyakit hati dan bagaimana cara mencegahnya. Berbicara tentang hati ini sangat sulit memang, karena hati ini kalau dalam konteks tasawuf, kalau dalam keilmuan masuk dalam konteks ilmu tasawuf. Jadi hati ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah amrun rabbaniyun atau lahmun sunnah, seperti daging yang berada di dalam hati kita, di dalam tubuh kita, yang mana dalam konteks hati ini tidak ada yang bisa tahu kecuali hanya orang yang berhati dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan masalah hati, ada salah satu ulama menjelaskan dalam kitabnya, namanya kitab Al-Majalis As-Salimah. Beliau menjelaskan tentang hati, lihatlah qalbah badanul insan. Hati adalah merupakan poros daripada setiap gland manusia. Dalam arti, jikalau orang itu hatinya tidak baik, maka insya Allah segala gland-glandnya baik yang zahiran apalagi batinan akan menjadi tidak baik. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasad mudghah, idza salahat salaha al-jasad kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh, ala wa hiya al-qalb. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, manakala dalam tubuh itu daging kecil itu menjadi baik, maka insya Allah seluruh daripada anggota badan kita menjadi baik. Manakala sebaliknya, ingatlah insya Allah akan seperti itu. Apa itu? Adalah hati. Memang ada yang menyebutkan apakah benar penerjemahan qalb itu dengan hati. Ada yang mengatakan kurang pas. Yang pas adalah jantung. Ini kalau dalam bahasa kita melihat definisi daripada Ihya Ulumuddin karena Ghazali yang lahmun sunnah, ya. Jadi buah sanubari kan dalam sanubari kan itu bahasanya. Memang dalam bahasa Arab sanubari, dalam bahasa kita Ihya Ulumuddin karena Ghazali. Jadi bagaimana ketika kita mau mencoba untuk mengobati hati kita dari penyakit-penyakit yang buruk, maka dijelaskan oleh para ulama caranya adalah ada beberapa cara. Tetapi jauh lebih dari itu kita harus tahu apa saja sebenarnya penyakit daripada hati itu. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Ghazali, sebenarnya penyakit-penyakit hati yang terdapat pada hati kita ini adalah merupakan rukul muhlikat, bagian seperempat daripada sesuatu yang bisa merusak ibadah kita. Kadang-kadang ibadah kita sudah khusyuk, zahiran tapi batinan bermasalah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah riya, pamer, hasud, dengki, atau ujub, bahkan takabur, sombong, merasa lebih baik daripada yang lain. Ini adalah bagian daripada penyakit-penyakit seperti penyakit hati. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau kita punya sifat hasud kepada orang lain, kita punya rasa iri dengki kepada orang lain, maka kata ulama, ka'anna kataku bisa halika, seakan-akan kau mengatakan meskipun tidak kau ucapkan dengan mulutmu, tetapi tingkahmu merasa iri seperti itu, engkau komplain kepada Allah. Misalkan kita melihat tetangga
Mungkin kita sudah sering mendengar ya, bahwasanya bagaimana cara mengobati penyakit-penyakit hati. Jelas kita sudah sering mendengar Tobowati ono limo. Masalahnya kita sering mendengar, apakah ini sudah kita aplikasikan dalam bentuk keseharian kita? Iya, jadi masalah. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, apa yang disebutkan dalam hadis. Dalam hadis juga ada 5, tetapi ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya Tobowati ditambahi siji. Yang pertama apa tadi disebutkan adalah qiraatul Quran bitadbir atau bitadabbur, membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran angan-angan maknanya. Makanya pada bulan Ramadan ada dua konteks. Apakah kita pada waktu bulan Ramadan mau mengatakan Al-Quran atau malah sebaliknya? Makanya ulama berbeda-beda pada masalah pembacaan Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran itu cepat, ya, cepat hafal, atau pelan tapi mendapatkan nilai tadabbur daripada setelah membaca? Angan-angan maknanya itu dua hal. Tetapi kalau kita baca Al-Quran cepat hafal, harus cepat. Kira-kira dibaca yang mana nih, Pak? Cepat atau pelan? Cepat atau pelan? Pelan. Sama-sama ada nilai positifnya. Dalam kitab Hidayatul Mustafid ya. Ini dalam kitab tajwid sebenarnya. Dijelaskan bahwasanya bagaimana hukumnya orang membaca Al-Quran. Kira-kira lebih baik yang mana antara yang cepat sama yang lambat? Ternyata ulama ini berbeda pendapat dan sama-sama punya jawabannya. Yang pertama mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran itu lebih baik pelan asalkan bisa ditadabbur di angan-angan maknanya. Sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW, maca Quran angan-angan maknanya. Berarti ketika kita setelah membaca, baru setelah baca kita dapat mengenang apa yang sudah terdapat dalam Al-Quran itu. Kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran daripada yang kita baca. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Yosef Bandera yang banter. Mana dalilnya? Sama-sama punya dalil. Karena yang jawab ulama bukan saya. Kalau saya jawab mungkin sembarangan. Tapi kalau ulama jawab lebih baik yang cepat meskipun tidak tadabbur. Kenapa alasannya? Karena baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sabdanya, membaca Al-Quran itu pahalanya dihitung setiap huruf. Makanya semakin banyak yang dibaca kalau cepat, otomatis akan semakin banyak huruf yang kita dapatkan, yang kita baca. Ini kelebihan. Cuma ingat, dalam konteks malam ini yang kita bahas adalah bukan yang cepat tapi banyak hurufnya, tapi yang kita bahas adalah bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi pengobat daripada hati kita, yaitu baca Quran angan-angan maknanya. Kesulitan Ustaz, mudah sekali. Kalau kita kesulitan baca Al-Quran, baca saja Yasin. Yasin itu sangat-sangat bagus. Di sana ada tauhidnya, ada kisah yang bisa kita ambil ibrah dan ahli Qaryah. Obrak kaum ashabul Qaryah, itu jalan mursalun. Itu ashabul Qaryah itu masya Allah ya. Sampai-sampai ada orang yang beriman dibunuh, kemudian ketika dibunuh dilantik, digantung, dibunuh sampai kotorannya dalam surah Yasin. Ini bisa kita teratur bagaimana orang-orang beriman masa dulu itu. Ini adalah bagian daripada kita mengobati hati. Kemudian ada lagi penyakit obat hati adalah bagaimana kita cara mengobati hati adalah dengan cara kudu wetengan luwih sing akeh poso. Wah, karena sebagaimana yang saya sampaikan ya, kalau kita sudah lapar, otomatis syahwat kita berkurang. Kalau syahwat kita berkurang, otomatis kita malas mengikuti apa yang diajak oleh setan. Setan sudah malas dan bisa ganggu kita. Makanya obat hati ada di situ. Kemudian ada yang agak sulit juga ya. Apa? Yaitu dzikiruni yang sulit ya. Ini sebetulnya adalah dzikiruni yang sulit. Kapan? Indal waktu sahur. Jadi kalau sekarang di sini ada
tanda-tanda simahum fi wujuhihim tanda sujud itu memang bawaannya yang tenang, Pak. Mohon maaf ya, bukan berarti ada bekasnya, tidak sebenarnya. Tapi ya bekas juga mungkin ya. Tetapi yang paling penting adalah asar bekas daripada orang yang melek malam itu, yang mulai itu ada pada waktu siang apa bawaannya tenang. Kemudian ketika ada orang menyakiti dia bawaannya tenang. Cuma yang perlu kita garis bawahi, apakah dia mulai itu mudah? Jawabannya adalah sangat sulit, kecuali illa alaman yassarahullah ta'ala, kecuali bagi mereka-mereka yang lebih mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah satu sahabat, kalau tidak salah sahabat Mu'adz bin Jabal, akhbirni ya Rasul, jangan beritahu saya ya Rasul, bagaimana kami ada satu amal yang bisa menyebabkan kami masuk surga, menjauhkan wajibah itu yang benar, menjauhkan dari neraka. Apa jawaban Nabi? Pertanyaan adalah syai'un azim, perkara yang sangat besar. Dan dia ingin melebus warga atau terbang rokok. Apa? Illa alaman nasrahullah, kecuali bagi mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia benar sangat sulit. Makanya ada ulama yang membuat rumus, ini mungkin ya jarang yang dijelaskan. Saya pernah menemukan salah satu keterangan dalam kitab itu. Orang itu tidak akan pernah mengalami kemudahan dalam qiyamul jika usianya masih banyak durhaka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rumus. Jadi kalau kita mulai malam qiyamul untuk beribadah kepada Allah kepada sulit, berarti ada masalah pada usia ini. Jadi tidak ada wajar ya istighfar pada kadang-kadang pada hati kita masing-masing. Kalau kita masih kesulitan untuk qiyamul maka ada apa pada usia? Apakah kita banyak durhaka kepada Allah sehingga kita tidak sempat istighfar, minta ampun kepada Allah sehingga malam akan merasa berat? Kalau jenengan mungkin ya, ketika kita merasa baik, merasa enak maksudnya ya, tidak begitu banyak maksiat kepada Allah, insya Allah meskipun jenengan tidur jam 11:30, jam 2 bisa bangun, insya Allah. Tapi kalau sudah punya maksiat, oh jauh terus narolas ya, masih terlalu banyak tembus sampai jam 3:30. Kenapa? Bermasalah pada diri kita. Makanya antara qiyamul dengan maksiat fil nahari, maksiat siangnya itu tidak bisa bersatu bagikan air dan daun talas. Maka dengan momen Ramadan ini kadang-kadang kita insya Allah, saya yakin semuanya tidak akan pernah meninggalkan sholat tahajud meskipun hanya 2 rakaat. Saya yakin. Apalagi yang ada di sini semuanya. Jika jenengan semua istiqomah dalam amal sholat berjamaah Isya, kemudian dengan istiqomah melakukan tarawih berjamaah, apalagi dengan witirnya, saya yakin jenengan semua sudah meraih Lailatul Qadar. Allahumma amin. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu bisa diraih sebenarnya, yaitu dengan cara kita istiqomah jamaah salat Isya, istiqomah tarawih. Karena Lailatul Qadar tidak datangnya jam 11:30, tapi pada hari sudah mulai datang. Masalahnya satu, kita merasakan hakinya apa tidak? Ini yang jadi masalah. Kalau dengan istiqomah, ada ulama yang mengatakan ketika kita istiqomah jamaah salat Isya, kemudian kita istiqomah dalam salat tarawih, ini bagian yang mudah sudah. Sehingga apa? Ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita, memang waktunya tarawih setelah Isya. Jadi kan boleh tarawih jam 12, jam 1 boleh. Tapi kira-kira ada zamannya enggak kita tarawih ini? Kalau tidak ada sudah masalah. Makanya tarawih itu pada Isya langsung. Kenapa? Karena khawatir ulama-ulama kita dulu khawatir masyarakat ini arwah kan kirinya kalau dijak ini Allah alam. Kira-kira kalau waktu itikaf malam ini sampai 5 sudah. Amin. Kan awal ya. Besok aku ada kemudian ada lagi taubat ya. Kemudian yang terakhir taubat mujahadatus sholihin, kumpul dengan orang-orang yang baik. Kalau jenengan
perkara haram terus agak untuk kita melakukan kebaikan. Kalau kita ada perkara syubhat misalkan kita mau, maka itu mendekati kepada perkara haram. Makanya perkara haram akan sulit untuk mengajak kita kepada kebaikan, apalagi akan mengatur hati kita. Sehingga ketika kita sudah makan makanan haram, naudzubillah min dzalik, segera ditobati. Bagaimana caranya? Makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu tidak makan barang haram ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu pernah makan dan tahu barang ini halal apa haram ya. Ternyata barang ini sudah beliau makan. Setelah beliau makan kok sudah, mohon maaf, ini bukan haram ya, sudah. Langsung beliau muntahkan. Jadi kenapa? Khawatir hatinya tidak bersihkan. Karena ketika hati kita sudah dalam satu nuktah, satu titik dengan perkara yang buruk yang jelek, ketika kita tidak langsung tobat, maka semakin besar dan enggan tidak connect ketika diajak kebaikan. Kita tanyakan pada hati kita masing-masing. Apakah hati kita ini sudah merasa senang diajak kebaikan? Apakah kita sudah merasa semangat juga ada tarawih? Apakah kita sudah senang dengan datangnya bulan Ramadan? Atau malah sebaliknya? Ini adalah bagian daripada dawarutan untuk mengobati hati kita. Sehingga ulama mengatakan yang paling utama pokok daripada 6 perkara taubat ini adalah al-halal. Kalau kita makan perkara yang halal, insya Allah segala apapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan kebaikan insya Allah dimudahkan oleh Allah. Untuk bertadabur Al-Quran insya Allah dimudahkan oleh Allah. Apalagi bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Sudah berapa kali kita akan membaca Al-Quran? Kalau kita pada bulan Ramadan ini belum hatam sama sekali, berarti ada tanda-tandanya bagi kita. Ada apa dengan kita? Caranya mudah lagi. Kalau pengen hatam ya sebenarnya jangan harus senang dulu. Lah kata senang itu artinya butuh bersih ya. Kalau sudah senang, saya yakin ya jangan akan hatam barang-barang ketika mau senang. Makanya ada salah satu murid daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Sabiriyah. Itu malah ada yang bertanya, ya Habib saya ini tidak bisa hatam ya. Bacanya tidak bisa apa, bacanya tidak bisa apa. Sudah wes ya, sudah mau mulai sejak tahun ya. Akhirnya diberi suratnya itu ya. Karena pada waktu itu kalau mau diberi surat itu boleh memberikan suratnya kalau sudah 15 tahun. Jadi kalau orang kendaraan ini langsung pulang memberi surat. Dikasih surat, baca satu kali langsung hatam, bisa cerita apa isinya suratnya. Begini. Padahal satu kali bisa hafal isinya surat. Kenapa? Karena senang datangnya dari ibundanya. Bagaimana kalau kesenangan itu kita taruh kepada Al-Quran, kesenangan kita sampaikan kepada Al-Quran? Apakah Al-Quran tidak sering kita baca? Apakah lebih banyak kita baca handphone atau dia? Nah, ini adalah bagian daripada baca. Sehingga untuk momen Ramadan saya tidak akan menekankan pendapat yang kedua tadi mengatakan lebih tepat, tetapi lebih baik kita bertadabbur Al-Quran, membaca meskipun tidak banyak, tetapi hasil dari setelah baca itu mendapatkan kepada kita pengobat hati kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bersih hatinya. Karena orang beribadah itu tidak hanya dirinya yang dinilai, tetapi batinnya juga dinilai. Mohon maaf saya contoh sedikit sebelum saya akhiri. Kalau kita sholat kita khusyuk selesai, kita menggugurkan kewajiban, tetapi apakah hati kita khusyuk atau tidak? Maka ini yang menjadi pertanyaan. Karena disebutkan dalam kitab Tahdzirul Wasail, orang mendapatkan pahala sholat itu lama apa yang ingat kepada Allah juga itu sudah mendapatkan pahala. Bagaimana kita bisa ingat kepada Allah kalau hati kita masih kotor? Jangankan sholat kita, jangankan apa? Kita pada waktu nyantai seperti ini, nyantai kita lupa, sholat kadang-kadang masih lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semoga bulan Ramadan ini dengan keberkahan bulan Ramadan ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita dibersihkan dari penyakit-penyakit riya, ujub, kemudian hasad, takabur dan sebagainya, sehingga kita bisa menyempurnakan sisa-sisa Ramadan ini menjadi ibadah yang begitu baik sehingga